Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan langsung di 11.3 FTTM untuk pada siang hari ini tanggal 1 Februari pada jam 2 dini hari ini. Di samping kanan saya bisa dilihat ya Miss, ini sudah ada pembagiannya. Mungkin ada sedikit informasi atau arahan dari ketua, langsung dijelaskan oleh Ayas ya Miss ya. Oke, jadi di sini kita dalam buat estek nih ada beberapa alat dan bahan. Lalu ada lampu, kabel data untuk mengupload kode. Ini namanya breadboard. Buat apa dia? Buat nyambungin kabel ini, kabel jangkar. Oke, untuk bahannya udah ya? Oh, itu masih ada ya? Ini ada Arduino namanya. Arduino Nano. Ini ada sensor suara untuk mendeteksi suara yang akan disambungkan dengan Arduino nanti. Lalu ada baterai dan adapternya. Nah, mungkin untuk bahan-bahannya alat yang diperlukan untuk membuat smart teknologi kelas ini apa aja ya? Boleh diberitahu kepada teman-teman. Jadi alat-alatnya itu pertama tuh ada solder, cuman kita nih belum ada di sini, belum beli. Oke. Oh, untuk alat-alat berarti solder doang ya, Yas ya? Solder mungkin ada obeng untuk dan gunting untuk ini untuk memotong. Mungkin cukup untuk alat dan bahan. Lagi dalam proses apa nih teman-teman dari Estek sendiri nih, Yas? Lanjut. Jadi kita di sini sekarang lagi mau melaksanakan pembelajaran coding. Sebagai basic dari pembuatan Estek ini ya, Yas? Ya. Yang pastinya kalau ada sesuatu harus ada perintahnya gitu. Jadi kita buat kodenya untuk memerintahkan si controllernya ini. Jadi ya gitu. Nah teman-teman, karena tadi itu dari tim Estek ini sangat luar biasa ya. Jadi setelah teman-teman menghasilkan produknya ini, pasti teman-teman dari Estek sendiri ini tidak akan banyak lah Miss. Dari teman-teman juga bakal mendapatkan soft skill dari codingnya sendiri Miss, lewat informatikanya, teknologinya, dan akan mendapatkan juga soft skill dari perakitannya sendiri Miss. Nah jadi dari setelah itu juga jika produknya sudah jadi pasti akan sangat bermanfaat untuk kelas kita sendiri Miss. Jadi nah kita langsung aja lanjut dari Estek. Nah perbedaannya dari 11.3 nih ya Miss ya, dari Kebun Teknik dan kelas-kelas lainnya. 11.3 itu menyumbang 2 produk langsung Miss. Dari yang pertama Estek Smart Technology Class, dan langsung aja yang kedua IC Miss, IC 4.0 ya, 4.0. Mungkin saya bisa berbicara dengan siapa ini? SIC yang kita tahu sebelumnya apa ini? Jadi di sini kita bakal membuat SIC 4.0 atau Smart, nantinya ditujukan untuk siswa-siswa SMN CBBS untuk memudahkan proses absensi, karena seperti yang kita ketahui SMN CBBS itu syarat akan absensi siswanya bisa sampai 3 hari, itu 3 hari sekali itu absensi. Oleh karena itu dengan mempermudah proses absensi mulai dari ketepatan waktu masuk, waktu keluar, sampai proses pendataan dari absensi itu sendiri akan lebih mudah dalam penerapan melalui SIC 4.0 atau Smart Integrity Card. Oke, mungkin kalau tadi sudah informasinya boleh dijelasin alat dan bahannya ya. Jadi di sini ada baterai 9 volt, yaitu untuk powernya ya. Lalu di sini ada kabel jumper itu ya dari namanya untuk sebagai kabel, tapi apa namanya ya, bukan, fungsinya beda lagi, bukan seperti kabel-kabel pada umumnya. Lalu di sini ada ada breadboard. Jadi di breadboard ini apa namanya, kayak fondasinya gitu, semacam fondasinya dari RFID ini. Kemudian tentu aja kalau misalnya RFID ini harus ada kartu sama readernya. Jadi ini kartunya, yang satu ini readernya. Cukup ya? Lagi? Seperti itu aja. Untuk alat-alat
Ada yang pasti alat-alatnya itu ada alat bukan Ada solder, ada harusnya ada solder, tapi tang, gunting gitu-gitu. ya tang gunting dan lain-lain, serta laptopnya itu serta harusnya ada alatnya itu termasuk alat sih sebenarnya, yang USB ke Arduino-nya itu termasuk alat juga, karena itu ya sebagai alat bukan sebagai bahan, alat untuk mentransfer codingnya ke dalam mesin yang akan produk yang akan kita buat. Tahun kayak Mungkin dari SIC 4.0 ini tidak jauh beda dengan STEK ya misalnya, sama-sama berkutat dengan informatika, coding-coding dan perakitan teknologi. Ini sangat membantu di teman-teman Madanian ini dalam penerapan dan pengaplikasian serta inovasi teknologi yang harus diterapkan di SMNCM Business. Nah mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan dari kelas 11.3 atau rumpun teknik terkait produk-produk inovasi dan penerapan yang baru untuk SMA NCBS. Terkait tadi terlampir juga ada yang pertama dari STEK dan yang kedua ada SIC 4.0. Kami harap saya sebagai perwakilan dari rumpun teknik, kami harap semua inovasi produk kita ini dapat berguna dan dapat. Oke, jadi di sini kita bakal buat produk tentang alat ETSA, yaitu alat untuk mengecek kesuburan tanah. Nah, di sini alat yang saya pegang itu merupakan salah satu alat untuk membuat ETSA. Yang pertama itu ada test pen untuk mengukur ketegangan aliran listrik yang ada di alat tersebut. Oke, lanjut ke produk kedua, yaitu bahan kedua yaitu pilok. Ini untuk menghias agar si produk ini terlihat bagus. Lanjut, ini apa? Ini adalah ban. Ini tuh steker. Ini listrik. Ini ada sambungan dipate. Lem pipa. Sesuai namanya ini buat ngelem pipa. Ini buat motong pipa. Plus buat ngamplas polaron. Lampu. Jadi kita bawa Fitting jumper aki dan ini paginya. mari kita coba. Kita bakal motong. Halo guys, jadi kita sekarang mau lihat 11.4 karena di 11.4 tuh kayaknya lagi pada sibuk-sibuk. Mari kita sidak, ayo dong, cus. Jadi di sini tuh kita lagi mau rekayasa kapal. Kita mau bikin apa? Bikin ETS. Itu buat apa fungsinya? Buat Kesuburan tanah. iya, buat itu pokoknya mah. Mantap. Nah, terus Jal, di sini semua kelas 11.4 itu ikut berpartisipasi dalam proyek kan ya Sepegalon kali ini. Iya, tapi walaupun yang ahwatnya di sini kelihatannya cuma megang laptop aja, tapi jangan khawatir karena ini kan pekerjaan laki-laki ya, karena takutnya nanti yang ahwat kena kesetrum kan bahaya. Jadi mending yang Ikhwan aja. Dan yang awal tuh mempunyai job desk-nya sendiri-sendiri seperti dokumentasi, mencari tanah, dan yang lainnya. Lagi ngapain ini? Lagi motong. Jadi sekarang ini lagi motong kabel. Ini kabelnya buat apa ya kira-kira? Buat disambungin ke aki. Oh, jadi ini kabel buat disambungin sama aki. Bedanya kabel ini dan kabel itu apa? Beda warna apa emang sama apa gimana? Apa namanya? Ini buat Apa muatan negatif? Nah, yang hitam ini buat positif. Udah gitu dong. Kira itu aja dulu guys. Cukup terus stay tune untuk keberlangsungan proyek ETSA kita. See you. Yuk. Oke, jadi sekarang kita lagi merakit kabel untuk sambungan produk ETSA. Nah, yang masang kabel di sini ada Rehan Muhammad dan juga Mukti Indah, selaku UPJ dari produk ini. Fitting lampu ini buat naruh lampu ini, ntar pas ininya dicolokin ke tanah nih, kalau tanahnya nggak subur ntar ini nggak bakal nyala. Kalau dicolokin subur ntar ini nyala lampunya. Hasil akhirnya kurang lebih kayak gini.
Tadi yang udah dijelasin ini buat nyolok ke tanahnya. Nah, apa ke tanahnya ini buat ke tenaga listriknya. Jadi kalau tanahnya nggak subur, si lampu ini nggak bakal nyala. Kalau lampunya apa? Tanahnya subur, ntar lampunya bakal nyala. Udah tadi itu. Jadi di sini kita akan mengetes seberapa efektif kita dengan menggunakan ini, dan setelah dicolokkan itu hasilnya tanah yang pertama itu menghasilkan nyala lampu yang lumayan terang, sedangkan tanah yang ketiga dengan sedikit pasir itu akan menghasilkan cahaya yang redup. Jadi memang benar. Menggunakan watt yang lebih tinggi itu mungkin akan lama untuk membuat lampu tersebut menyala, sedangkan jika ke tanah yang kedua yang menggunakan sedikit pasir itu dia tidak akan menyala karena sudah terhalang hambatan dari pasir tersebut. Alat ini kita menggunakan prinsip AHM yang artinya ketika hambatan yang ada di tanah tersebut besar, maka arus listrik yang dihasilkan akan sedikit, dan sebaliknya ketika hambatan yang ada di tanah tersebut sedikit, arus listrik yang dihasilkan itu besar. Nyala. Dipegangin guys. Kelihatan di siang hari. Apa grafiti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 proyek rekayasa teknologi, kami akan mempresentasikan produk kami yaitu sebuah sistem perpustakaan sistem informasi perpustakaan madani. Sistem digital. Nah, latar belakangnya itu yang akan dijelaskan oleh Sisi. Oke, jadi kita tahu bahwasannya saat proses peminjaman dan juga pengembalian buku di CMBBS itu masih menggunakan sistem manual, yaitu secara menulis. Oleh karena itu kami ingin mengubah atau mentransportasi dari awalnya manual menjadi digital. Oleh karena itu kami membuat sistem informasi perpustakaan madani ini. Oke, ini buat gambaran dari si Puma ini. Jadi ini yang pertama adalah landing page, yang kedua ini adalah halaman informasi. Jadi landing page itu home. Kira-kira si Puma gambaran awalnya bakal seperti ini. Yang ketiga, Oke, jadi proyek di kelas 11.5 sendiri itu dibagi menjadi 3 tim, yang dimana tugas tim pertama itu untuk membuat landing page seperti ini. Lalu yang kedua itu tim kedua itu adalah membuat maskot, yang dimana maskot ini merupakan sebuah logo yang menjadi gambaran dari si Puma itu sendiri. Oke, jadi ini adalah tim maskot dari kelas 11.5. Untuk mekanisme pekerjaan mereka akan dijelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari tim maskot di sini akan merancang kembali. Kita membuat sebuah ikon untuk website dari si Puma ini. Nah, jadi kami akan membuat ikon berupa hewan dari Puma yang akan dipresentasikan sebagai sebuah pelajar yang memegang buku. Nah, ikon ini sendiri akan ditampilkan di dalam website tersebut di halaman landing page-nya. Nah, untuk kerja sendiri kami akan melanjutkan kembali di perpustakaan nanti. Kita berkumpul bersama semua tim dari maskot ini. Oke, jadi tim yang ketiga itu adalah tim inventaris, yang dimana tim ini tuh bakal mendata setiap buku yang ada di CMBBS. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh tim inventaris sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi kami dari kelompok tim inventaris di sini kami akan mendata-data hasil dari buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Di sini kita mendata-data dengan genre seperti spiritual, horor, dan lain-lainnya. Proses pengambilan bukunya akan disampaikan oleh setelah kita meminta data-data yang ada di perpustakaan dari inventaris, kita dapat data-data yang sudah tadi seperti ini. Lalu kita mengolah untuk mengelompokkan antara genre horor dan spiritual dan yang lain-lain.